Bidadari Chapter 64. Ngambek sama aku. Hahaha. Malah gantian puas Reiko ketika melihat Aida menutup mulutnya, kehilangan kata-kata karena dia juga tidak kepikiran akan dijawab seperti tadi lagi oleh pria di hadapannya. Lucu, Pak, sindir Aida ketika Reiko mulai stabil dari tawanya. Kenapa? Kesel? Itu namanya senjata makan tuan, ucap Reiko sambil satu langkah mendekat sehingga membuat Aida memundurkan tubuhnya sedikit ke belakang. Udah, jangan berlama-lama lagi. Pria itu pun mengetuk-ngetuk jam tangannya. Aku sudah terlambat untuk kembali ke kantor. Cepat buka semua pancingan itu dari CCTV-ku. Awas rusak. Jangan sampai selotip atau lem yang kamu gunakan di atas sana merusak CCTV-ku. Tapi ini semua kan saya lakukan karena Anda, Pak. Kalau Anda nggak iseng ngintipin saya di CCTV. Shh. Reiko mendesis sambil jari telunjuk tangan kanannya goyang-goyang menandakan bahwa Aida tidak boleh bicara lagi. Naik. Terpaksa karena Reiko sudah tak lagi bisa diajak bernegosiasi dan dia juga tidak mau berlama-lama berhadapan dengan lelaki di hadapannya. Aida pun memasang tangganya dan mulai melangkah naik. Cabut pelan-pelan, satu persatu, semuanya harus kamu turunin. Jangan ada yang ketinggalan. Memerintah saja bisanya. Kalau dia tidak menguntitku, aku tidak akan kepikiran seperti ini untuk membuktikan benar atau tidak yang dia lakukan. Aida sambil mencabut lidi yang ada di CCTV dapur itu, dia sambil ngedumel. Setidaknya udah ketahuan sering ngintipin CCTV. Harusnya dia minta maaf, kek. Dan untung saja aku selama membersihkan rumah ini tidak pernah membuka kerudungku. Kalau tidak, enak saja aku membiarkan auratku terlihat. Dan terus saja Aida masih ngedumel saat sudah menyelesaikan satu misinya. Kenapa diam? Lakukan semuanya. Tuh di sebelah sana, semua sampai di kamar atas, sampai di ruang kerjaku juga. Reiko memang tidak niat membantunya sama sekali, hanya menyuguhkan senyum pada Aida yang mencembungkan pipinya, menarik lagi tangganya ke tempat CCTV yang lain. Macam-macam kok denganku, tahu rasa akhirnya kan, capek-capekin diri sendiri, sekarang lihat, harus gotong-gotong tangga lewat tangga. Terima siksaanku karena keisenganmu. Bisik Reiko yang mengikuti Aida dari tadi, tapi dia sama sekali tidak memberikan bantuan apapun, hanya mengekor saja dari satu ruangan ke ruangan lain. Saya sudah selesai mencabut ini dari CCTV kamar Bapak. Kenapa Bapak nggak nyingkir? Saya mau keluar. Aida sudah membersihkan sebagian besar CCTV ruangan bawah, hanya tinggal di CCTV Naturpis dan teras depan yang belum diambilnya. Aida memilih untuk naik dulu ke lantai 2 dan mengambil di CCTV kamar Reiko, lorong dan juga ruang kerjanya. Semua tempat di bagian atas sudah dibersihkan kecuali kamar Reiko yang diambil paling terakhir. Dan sekarang Aida tak mengerti kenapa pria itu masih ada di pintu, bukannya minggir. Apa yang sering kamu umpat saat masuk kamarku? Kamu nanya, sudah sana keluar. Sisanya masih ada 5 CCTV lagi. Bersihkan sekarang juga. Tak sempat Aida melanjutkan ucapannya, Reiko memilih mengurungkan niatnya untuk bertanya pada Aida dan menunjukkan di layar handphonenya pada CCTV yang masih ada gambar tulisan yang sama. Maniak sekali Anda, Pak. Tidak kurang dari 30 CCTV di apartemen ini. Dan lebih maniak lagi kalau aku memutuskan untuk memasang CCTV di kamarmu. Jawabannya membuat Aida diam, lalu membalikkan wajahnya menatap Reiko. Itu terjadi kalau kamu melakukan hal seperti ini lagi, ucap Reiko masih bersandar di tiang pintu kamarnya sambil tersenyum. Lihat betapa bodohnya. Kamu menambah kerjaan pada diri sendiri.
mengganggu dan mengusik CCTV-ku. Capek kan turun naik tangga? Semprot Reiko lagi yang bicara ketika Aida melewatinya dari pintu kamarnya, hanya mencibir tanpa bicara. Yalah, yang waras ngalah, Pak. Hanya itu yang Aida katakan sambil dia bersusah payah lagi menurunkan tangga itu dari lantai 2. Hahaha, kalaupun aku jelaskan percuma juga. Orang seperti dirinya mana mengerti. Yang dia tahu perbuatannya itu adalah perbuatan yang paling benar. Hais, wajarlah aku mengumpat. Siapa juga yang tidak malas membersihkan kamar pezina, ngomong dengan ahli neraka macamnya. Terserah dia mau menyiksaku gimana. Pembalasan Tuhanku akan datang padamu. Enteni wae, Gusti Allah ora turu, Doro Agung Reiko Byakta Adiwijaya. Aida hanya berbisik seperti itu saat dia membawa tangganya turun. Maklum saja, orang lagi kesel kan bisa berbisik apapun di dalam hatinya. Apalagi dengan tubuhnya berperawakan rata-rata orang Indonesia, bertubuh ramping dan kecil. Dia juga agak kesulitan menurunkan benda yang dibawanya. Walaupun tangga itu memang bisa dilipat, tetap saja membawa turun naik tangga itu lumayan juga untuknya. Bagaimana Aida tidak naik emosinya? Tenagaku benar-benar terkuras, lapar sekali. Harusnya aku pakai cara yang lebih masuk akal lagi, yaitu hanya menempelkan dengan kertas besar-besar di depan CCTV. Tapi tak perlu sampai ke atas sana. Dengan begitu aku tidak harus buang-buang tenagaku seperti sekarang. Tapi ya sudahlah. Aida juga tak punya kertas besarnya. Dia hanya menggunakan kertas dari buku yang dia bawa saja di kamar. Karena itu, dia tidak mau banyak ribut lagi. Memilih melakukan saja semua yang diperintahkan Reiko sampai selesai. Lihat ini, gara-gara kamu di bagian sini, rumput di naturpisku rusak. Aida hampir jatuh terpleset tadi ketika naik ke atas karena kelelahan. Tapi yang dikomentari oleh Reiko bukan keselamatan wanita itu, melainkan tangga yang menginjak salah satu bagian rumput di naturpisnya. Maaf Pak, maaf, saya udah kelelahan. Aida tahu dia salah. Hatinya pun juga sedikit tak enak pada rumput yang memang terkoyak itu. Nanti coba saya bantu dengan air dan juga nutrisi supaya dia tidak mati. Tadi saya juga tidak melihatnya, soalnya saya udah nggak bisa konsentrasi Pak, capek dan lapar. Aida bicara seperti itu sambil dia mengambil sesuatu yang masih diamati oleh mata Reiko. Hai rumput kecil, salah satu makhluk ciptaan Robku, maafkan aku ya. Aku sudah melukai bagian dari daunmu pas aku tadi naik ke atas. Aku membuatnya robek. Pasti ini menyakitkan untukmu ya. Maaf, jangan benci aku. Aku tahu kok, andai kamu bisa bicara, maka kamu akan bicara denganku dan memprotesku, memakiku yang tak hati-hati. Tapi mungkin saja saat ini kamu hanya bisa mengadu pada Tuhanmu karena kelalaian yang sudah kubuat. Tapi aku janji akan merawatmu. Aku akan memberikan nutrisi tambahan untukmu, memperbaiki lagi luka yang aku buat ini. Tolong jangan mengadu apapun pada Tuhanmu yang memberatkanku di padang mahsyar ya. Aku benar-benar bersalah telah melukaimu. Ridho ya, terima permintaan maafku. Dia benar-benar merasa bersalah. Dan apa yang dilakukan oleh Aida ini membuat Reiko sedikit tertegun. Atau ini hanya akting di depanku? Tetap saja Reiko itu masih curigaan. Pada prinsipnya, Reiko memang orang yang sangat curigaan pada orang lain. Tak mudah untuk membuat dirinya percaya begitu saja pada orang. Inilah yang membuat dia sangat berhati-hati sekali menilai tentang Aida. Udah selesai Pak, Bapak ngapain lagi di situ? Bapak bukannya mau kerja kan? Balik aja ke kantor Pak. Melihat Reiko yang tertegun saat dirinya sudah membalikkan badan dan berdiri setelah tadi bicara dengan rumput itu, membuat Aida tentu saja berkomentar. Idih, Reiko hanya mengerucutkan bibirnya ketika mendengar ucapan Aida.
Aku tuh cuma mikir, apa kamu gila atau setengah nggak waras gitu bicara sama rumput? Lah, emang bapak nggak pernah ngomong sama mereka? Ngapain? Kamu pikir aku gila kayak kamu? Reiko ditanya begitu, dia malah balik bertanya pada Aida, membuat wanita itu menggelengkan kepalanya pelan, sambil melipat tangga kembali pendek. Enggak, saya enggak bilang bapak gila kok. Cuman ya saya pikir bapak tuh deket sama mereka semua dan mau ngajak mereka bicara, ngertiin mereka. Lalu Aida membuang pandangan matanya mengarah pada tanaman di sana yang tadi diajak bicara. Ngertiin, Reiko geleng-geleng kepala di saat Aida mengangguk. Tumbuhan dan hewan itu mempunyai jiwa, Pak. Mereka bisa dengar apa yang kita katakan, dan setiap kali kita bicara dengan mereka itu akan membuat mereka lama-lama akan mengerti dan menyayangi kita juga. Dan mereka juga akan tumbuh dengan sukacita. Mereka akan bahagia dan mungkin saja mereka akan melaporkan pada Tuhan kalau mereka senang bersama kita. Dan mudah-mudahan ini akan memberikan kita keberkahan lagi dari Sang Pencipta. Dia berpikir sampai sejauh itukah? Reiko hanya melirik saja pada Aida. Di saat yang bersamaan, wanita itu tidak sama sekali ngeh. Aida masih mengamati tumbuhan saat dia bicara, tak sama sekali memikirkan tentang mata yang sedang mencari tahu sosok lain dari dirinya. Udah pidatonya. Pertanyaan yang membuat Aida kembali menatap Reiko dan mengangguk pelan. Misi, Pak, saya mau taruh tangga. Langkah Aida tampak lunglai saat menuju ke tempat perkakas biasanya disimpan. Hais, capek sekali. Aida hanya mengeluh dengan kata-kata itu saat menuju ke arah dapur di dalam hatinya. Capek kan? Hah, main-main sih denganku, pikir Reiko sambil matanya juga mengarah mengikuti langkah Aida. Apa susahnya sih beli sandal? Aku sudah menyuruhnya untuk beli sandal dari tadi pagi. Reiko tahu apartemennya sangat dingin, lantainya marmer, dan di sana menggunakan AC sentral yang suhunya dibuat 16 derajat. Makanya dia berbisik begitu di dalam hatinya. Di saat ini, Reiko juga menjaga jarak dan masih mengikuti Aida. Tapi kali ini dia hanya duduk di kursi pantry tanpa menuju ke dalam bagian dapur. Ini, Pak, minumnya. Dia kesal padaku tapi masih mau memberikan aku secangkir teh. Aida bukan hanya mengambil gelas berisi air putih untuknya sendiri, tapi juga teh hangat yang diberikannya di hadapan Reiko, membuat mata pria itu mengarah pada cangkirnya. Kamu enggak campur racun kan di dalamnya? Tapi kan sudah dibilang. Reiko tidak mudah percaya. Tanya yang membuat Aida mencibir pada Reiko yang tak menunggu Aida menjawab. Dia juga sudah menyeruput minumannya. Segila-gilanya saya dan sebenci-bencinya saya pada Anda, Pak. Saya tidak akan menjadikan bahan makanan itu sebagai sesuatu yang buruk dan melukai nyawa siapapun. Kenapa begitu? Reiko bertanya sambil menaruh cangkirnya lagi. Ya, karena makanan itu adalah anugerah Tuhan, Pak. Dan kita tidak boleh melakukan sesuatu yang buruk pada segala sesuatu yang disiapkan Tuhan untuk keberlangsungan hidup makhluknya. Lagi Aida bicara mengenai suatu konsep yang membuat Reiko hanya bisa menghempaskan napas pelan tanpa disadari Aida. Makan sana, kamu belum makan kan? Ucapnya lagi sambil memegang kuping cangkirnya. Untuk tehnya makasih ya, dan sebaiknya kalau habis kerja begitu, minum air hangat, bagus untuk tubuhmu, jangan air putih dingin, merusak pencernaanmu. Aku pikir dia orang yang tidak bisa berterima kasih, pikir hati Aida, namun dia tak mau memperpanjang itu, dan lebih memilih menggelengkan kepalanya sambil menuju ke arah tempat cuci piring untuk membersihkan gelas yang tadi Aida gunakan. Tapi badannya panas banget, Pak, gerah. Kalau minum air panas ya tambah keringetan. Aku nggak nyuruh minum air panas.
Aku nyuruh minum air hangat karena itu lebih bagus untuk pencernaanmu dan tidak membuat tubuhmu menjadi kaget. Habis ada pembakaran kalori besar, lalu tiba-tiba diguyur air dingin. Itu akan merusak organ. Sama aja mesin mobil yang lagi panas-panasnya kamu siram air dingin. Ucapan Reiko masih masuk akal sih, tapi Aida tidak merespon apapun karena memang dia sudah tidak punya tenaga lagi. Tangannya masih bergerak mencuci bekas makanan yang tadi dimakan oleh Reiko dan hanya sebagian kecil saja yang dimakan olehnya sendiri. Kenapa nggak mau makan? Setelah selesai cuci piring, Aida tidak membuat makanan apapun dan justru mengelap tangannya selesai menaruh piring-piring dan gelasnya. Makanya Reiko bertanya lagi, "Nggak nafsu, Pak?" "Nggak nafsu, kenapa?" "Ngambek gara-gara pecelnya aku habisin." Maunya si Aida langsung menjawab. Pria yang dari tadi bicaranya benar-benar membuat emosinya naik turun tak karuan. Tapi Reiko menghentikan ucapannya berbarengan dengan suara bel pintu masuk itu berbunyi. Dan saat itu, "Reiko, ngapain kamu berdua-duaan dengannya?"